Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Husnuleli. Di sini saya akan mempresentasikan tugas GIS, yaitu menulis file dengan PYSHP. PYSHP merupakan salah satu library di Python untuk membuat, mengedit file shapefile atau SHP. Kemudian untuk pendukungnya kita harus instalasi pip install PYSHP. Kemudian praktikum software pendukungnya itu ada Python 3.6.6, QGIS, dan Gitbase. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 1, yaitu buat script Python sebagai berikut, dan tunjukkan hasilnya dan jelaskan per baris di atas. Di sini saya menggunakan editor yaitu Spider. Pertama, kita harus mengimport shapefile-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat datanya, yaitu dengan perintah w sama dengan shapefile.writer, kemudian masukkan, kemudian tuliskan atau buatkan file nama buat datanya. Kemudian di sini shape type-nya mengapa 1? Karena kita menggunakan tipe yang point. Karena tipe point menggunakan kodenya 1. Kemudian di sini ada w.field, di sini ada kolom 1 dengan tipe datanya karakter, kemudian kolom 2 dengan tipe datanya karakter juga. Kemudian pada w-record-nya, pada kolom 1 berisi ngek dan kolom 2 berisi 1, kemudian pada kolom 2 kemudian pada data 2 berisi kolom 1 ngek dan kolom 2 2. Kemudian di sini ada wpoint 1,1 dan wpoint 2,2. Mengapa ada 2? Pada dasarnya pada dasarnya wpoint dan wrecord itu saling bersambungan, yang artinya jika wrecord-nya itu ada 2, maka wpoint-nya itu ada 2 juga. Mengapa? Karena untuk membentuk suatu gambar atau garis atau poin akan saling berhubungan satu sama lain. Maka di sini menyesuaikan untuk w-record-nya. Kemudian w-close. Kemudian untuk membaca shapefile-nya kita menggunakan perintah add sama dengan shapefile.reader. Kemudian masukkan data shapefile-nya. Kemudian print R. Print R itu berasal dari sini. Kemudian kita jalankan satu persatu. Nah, di sini artinya sudah ada 2 shapes dengan tipe point, kemudian ada 2 record dengan 3 field. Kemudian di sini sudah terbentuk 3 file dengan ekstensi yang berbeda-beda, yaitu ada .shp, .shx, dan kemudian .dbf. Kemudian kita menjalankannya pada QGIS dengan mengambil ekstensi yang kemudian kita mengambil dengan tipe yang .shp. Nah, di sini sudah ada soal 1, kita jalankan. Nah, di sini mengapa titik-titik? Karena kita menggunakan tipe yang point, maka hasilnya akan titik-titik. Kemudian untuk melihat database-nya, kita bisa lihat pada Open Attribute Table. Nah, di sini ada kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 ngok dan kolom 2 ngek, kemudian kolom 2, 2 dan 1. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu buatlah script Python sebagai berikut dan tunjukkan hasilnya. Di sini masih menggunakan tipe yang point. Jadi kode poinnya masih 1. Kita buka pada Spider, di sini dituliskan import shapefile,
Untuk membuat datanya kita menggunakan wshapefile.writer, kemudian subtype-nya masih 1. Kemudian ini wfield-nya, kemudian wrecord-nya, kemudian wpoint, kemudian wclose, kemudian R sama dengan shapefile.reader. Kemudian print. Kemudian kita jalankan kembali. Jika tampilannya sudah seperti ini semuanya, maka artinya sudah berhasil. Di sini sudah ada 3 ekstensi file yang berbeda-beda. Kemudian kita jalankan pada quiz-nya, soal kedua. Nah, masih dengan titik-titik karena bentuknya tipenya point. Ini buat database-nya. Kemudian yang ketiga, soal ketiga yaitu buat script Python sebagai berikut, tunjukkan hasilnya. Di sini masih menggunakan point, maka kita masih menggunakan kode type-nya yang 1. Mengapa di sini 3? Karena di soal ini masih rancu atau masih dibuat error pada codingannya. Di sini kita disuruh untuk membenarkan. Nomor 3 di sini seperti ini. Import shapefile, shapefile.writer. Ini untuk membuat datanya, itu buatnya dengan soal 3, subtype-nya masih 1. Kemudian subtype, kemudian wfield, kemudian wrecord, kemudian wpoint, kemudian wclose, dan akhirnya untuk membaca shapefile.reader. Kita jalankan. Setelah semuanya berhasil dijalankan, maka 3 ekstensi file yang berbeda-beda. Kemudian dijalankan pada quiz-nya. Nah, masih sama dengan titik-titik karena masih menggunakan tipe yang point. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang keempat. Di sini nomor yang keempat soalnya buat script Python sebagai berikut, import shapefile point.tm. Point.tm, record point.tm. Untuk point.tm, di sini menggunakan kode yang 21. Kode tipenya 21. Kemudian di sini kita ganti pada poinnya, yang tadi poin kita ganti dengan point.tm. Kemudian kode yang lain itu tetap sama, digantinya pada subtype-nya sama di sini wpoint.tm-nya. Kita jalankan satu persatu. Nah, selanjutnya yang keempat sini sudah terbentuk file dengan ekstensi yang berbeda-beda. Kemudian kita jalankan pada quiz-nya. Soal yang keempat. Nah, di sini sama bentuknya yaitu dengan titik-titik. Kemudian pada database-nya kita lihat database-nya isinya sama juga. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kelima. Buat script Python sebagai berikut. Di sini menggunakan tipe yang line atau polyline. Kita masuk pada spider-nya yang nomor keempat. Maaf, nomor berapa sih? Oh, nomor 5.
Di sini kalau polyline itu menggunakan kode tipenya yang 3, kemudian yang tadi waypoint diganti dengan wayline. Oke, mari kita masuk pada penjelasan, yaitu pertama kita harus import sepelnya terlebih dahulu, kemudian buat datanya dengan perintah wsepfile.writer, masukkan kode dari septepnya. Kemudian di sini ada w.field-nya, ada kolom 1 dan kolom 2 dengan tipe data yang karakter. Kemudian ada we-record, isi dari kolom 1 dan kolom 2. Di sini ada w.line, isi dari line yang akan membentuk garis atau membentuk line. Di sini ada w.close, kemudian untuk membacanya R sama dengan shapefile.reader, masukkan masukkan data yang telah kita buat tadi, yaitu soal 5. Kemudian kita jalankan saja. Nah, jika sudah berhasil semuanya, kita lihat di sini sudah terbentuk semuanya. 3 ekstensi file yang berbeda-beda, ada .dbf, .sap, dan .sax. Kemudian kita jalankan pada QGIS. Soal yang kelima, maka akan membentuk seperti berikut ini. Soal yang kelima. Kemudian soal yang ke-6. Soal yang 6 yaitu buat script Python sebagai berikut. Tunjukkan hasilnya dan jelaskan per baris di atas. Di sini menggunakan poly. Baik. Nomor 6. Nah, di sini kita mengimport sepelnya terlebih dahulu, kemudian buat datanya. Kemudian di sini menggunakan septepnya kode yang 5, maksudnya kode 5. Mengapa? Karena kita menggunakan tipe yang poly atau polygon. Jadi di sini tadi ada yang namanya polygon sama polyline. Polyline itu seperti yang nomor 5 dan polygon seperti nomor 6. Apa perbedaan dari polyline dan polygon? Kalau polyline ini artinya di belakang ini harus sama. Koordinat depan sama koordinat belakang itu harus sama. Nah, di sini sama juga. Ini 3, di sini juga 3. Di sini kan beda. Di sini 5, dan di sini 1. Kita jalankan saja ya. Sudah tahu perbedaannya kan? Kita jalankan. Untuk lebih jelasnya, jalankan seperti berikut ini yang nomor 6. Nah, maka akan menghasilkan garis seperti ini. Kita lanjut pada yang nomor 7 ya. Nomor 7, buatlah script Python sebagai berikut. Di sini menggunakan polyline. Di sini menggunakan yang polygon. Maaf, untuk yang nomor 7 itu jadinya menggunakan polyline karena di sini berbeda, tidak akan menyatu, maka kita gunakan polyline. Di sini kita import sepelnya terlebih dahulu, kemudian buat datanya. Di sini saya membuat soal 7, kemudian isikan kode dari septepnya yaitu 3, yang artinya polyline, tipe polyline. Kemudian isikan field-nya ada kolom 1 dan kolom 2 dengan tipe data karakter. Kemudian isinya di kolom 1 ada ngek dan kolom 2 ada 1.
Kemudian di sini WLI-nya, kemudian ada w.close. Kemudian untuk membacanya kita menggunakan perintah r sama dengan savefile.reader dan masukkan filenya, maksudnya data yang telah kita buat. Kita jalankan satu persatu. Jika sudah terbuat semuanya, di sini 7 soal yang ke-7. Soal yang ke-7 berarti sudah ada 3 ekstensi file yang berbeda-beda, .dbf, .shp, dan .shx. Kita jalankan pada QGIS-nya, soal yang ke-7. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Tidak menyatukan, ini yang namanya dengan polyline. Jadi, di sini awal sama akhirnya itu tidak menyatu. Ini sampai sini tidak menyatu. Kemudian kita masuk ke soal yang 8. Buatlah script Python sebagai berikut. Di sini menggunakan tipe yang polygon karena berakhir dengan tipe yang sama, akhiran yang sama, koordinat yang sama. Nomor 8. Nah, di sini jika polygon maka kode septepnya itu 5. Di sini diganti dengan w.poly, isikan datanya, kemudian kita jalankan. Nah, nomor 8 sudah terbentuk soal nomor 8, 3 ekstensi file yang berbeda-beda, dbf, shp, dan shax. Kita jalankan pada QGIS-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Masukkan yang soal 8. Nah, yang dimaksud poligon seperti ini, maka di sini saling bersambungan. Akan membentuk sebuah ruang. Kemudian kita masuk pada soal yang ke-9. Buat script Python sebagai berikut. Di sini menggunakan polygon. Nomor 9. Untuk polygon kita sama ya dengan kodenya 5, kode tipenya. Kemudian di sini diganti dengan w.poly. Kemudian di sini kan ada 2 record, maka di sini ada 2 datanya. Kemudian kita jalankan. Nah, sudah terbentuk. Kita lihat. Nomor 9 ada .dbf, .shp, dan .shax. Kita jalankan pada QGIS-nya. Nomor 9. Maka hasilnya seperti berikut karena ada 2 yang kita buat. Nah, ada 2 yang kita buat. Selanjutnya kita yang nomor Selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-10. Soal yang ke-10, sekarang coba gambar berdasarkan NPM mod 8. Jika sisa hasil baginya 0, maka segitiga sama kaki ada n buah. 1, maka segitiga sama sisi ada n buah. 2, maka bujur sangkar ada n buah. Dan sampai sisa hasil bagi 7. Maka segitiga siku-siku ada n buah. Letak bangun datar antara mahasiswa tidak boleh sama satu sama lain. Setiap bangun ruang kasih nama dengan nama yang unik dan lucu, di mana n adalah digit NPM, kedua dari belakang, simpan dengan nama soal 10.
Oke, di sini NPM saya 1184065 dengan dibagi modular 8 hasilnya yaitu kita lihat di sini bisa kita lihat pada 1184065 modular 8 hasil sisa baginya adalah 1. Jika hasil baginya 1, kita buat yang segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi, kita lihat kita akan buat berapa buah. Kita lihat pada 2 digit dari NPM terakhir. Jadi kita buat 6 buah segitiga sama sisi. Kita masuk pada programnya, yaitu kita dengan perintah import shapefile, kemudian buat datanya dengan shapefile.writer, kemudian tuliskan kode tipenya yaitu 5 untuk poligon. Mengapa menggunakan poligon? Karena kita akan membuat segitiga sama sisi yang artinya akan membentuk sebuah ruang. Kemudian kita w.field-nya ada kolom 1 dan kolom 2 dengan tipe datanya karakter. Kemudian w-record-nya ada 6 buah, maksudnya ada 6 record. Mengapa? Karena kita akan membuat 6 segitiga sama sisi. Dan di sini juga ada 6 w.poly. Kemudian w.close. Kemudian untuk membacanya kita menggunakan shapefile.reader, masukkan datanya. Kita jalankan. Sebelumnya mengapa di sini ingin lebih tahu berapa kode dari misal ada poin, ada polygon, ada polyline, bisa dilihat pada website py.shp. Kita lihat pada py.shp. py.shp. Nah, di sini. Ini merupakan kode-kode dari null, poin, polyline, polygon, multipoint, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita jalankan ya, satu persatu. Oke, kita jalankan satu terlebih dahulu. Oke, kita disimpan terlebih dahulu ya tadi di notepad. Kita jalankan satu persatu terlebih dahulu. Maaf, kita keluar dulu ya. Baik, kita jalankan satu persatu ya. Setelahnya, kita lihat sudah masuk .extensinya belum, .dbf, .shp, .sax. Kita jalankan pada QGIS-nya. Soal yang ke-10. Ini. Nah, maka terbentuk sebuah segitiga sama sisi. Ini baru satu. Kemudian kita masukkan yang lainnya yang sudah kita taruh di notepad tadi. Masukkan. Setelahnya kita jalankan ulang. Kita jalankan pada QGIS-nya. Remove.
Nah, ini ada 6 segitiga sama sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk melihat database-nya, kita bisa lihat pada tabel. Nah, di sini kolom 1 isinya Leli dari Etika Husnul, Matkul GIS, Kebumen Jateng. Di sini kolom yang kelima cute banget. Kemudian hari ini. Kemudian untuk melihat masing-masing mana yang kolom 1, kolom 2, atau kolom 3, kita bisa lihat dengan cara, nah di sini layer labeling option, kita pilih yang single label. Nah, di sini kita bisa melihat. Mungkin terima kasih. Maaf, mungkin sekian dari saya. Maaf, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.